Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurjana. Di sini saya sebagai penyimpul pertama. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya persediaan di sini sangatlah penting bagi suatu perusahaan karena tanpa adanya suatu persediaan itu segala aktivitas yang ada di suatu perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, persediaan di sini juga sangat banyak macamnya. Yang pertama, ada persediaan yang habis pakai, dan yang kedua, ada persediaan yang tahan lama. Contoh dari barang persediaan yang habis pakai ini contohnya seperti alat tulis kantor, contohnya bisa pulpen, pena, buku, dan lain sebagainya. Dan yang persediaan tahan lama ini contohnya seperti lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Di dalam suatu perusahaan manufaktur ada tiga umum bagian. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Contoh dari bahan baku ini apa? Contoh dari bahan baku ini, misalkan kita buat contohnya itu pohon ataupun kayu jati. Dan contoh dari barang setengah jadi ini apa? Contoh dari barang setengah jadi ini misalkan kita buat tadi pohon. Nah, itu mau dibuat apakah pohon itu misalkan dibuat ke meja ataupun lemari. Dan yang ketiga, barang jadi. Nah, itu tadi. Misalkan pohon dibuat ke meja, kursi, dan lemari. Dan ada juga benang. Benang dibuat ke mana gitu misalnya. Misalnya kita buat ke pakaian, jilbab, maupun dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu pengakuan persediaan. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan sistem preptual dan prodi. Sistem preptual memberikan informasi tentang jumlah persediaan. Hal ini karena sistem preptual pembelian dan penjualan barang persediaan langsung dicatat pada akun persediaan. Pernyataan standar akuntansi pemerintah mengatur bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomis masa depan dan mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan persediaan tersebut menggunakan basis akrual. Pengakuan persediaan pada akuntansi pemerintah yang berbasis kas modifikasi dan akan dilakukan di akhir tahun. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Handayani. Saya dari kelompok 2. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan isi dari makalah kami, di mana judulnya adalah pengukuran persediaan. Dalam akuntansi pemerintahan, pengukuran persediaan perolehan bergantung pada cara memperoleh persediaan. Persediaan dapat diperoleh pemerintah melalui beberapa cara. Salah satu cara yang paling umum adalah pembelian. Contohnya seperti pembelian kertas, pulpen, tinta, printer, dan lain-lain. Pengukuran persediaan di entitas pemerintahan yang dijelaskan dalam PSAP 5 ada 3. Yang pertama adalah biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar. Biaya perolehan ini maksudnya adalah apabila kita memperoleh pembelian, maksudnya kita membeli dulu baru dapat kita peroleh barangnya, seperti itu. Yang kedua adalah biaya standar, di mana biaya standar ini diproduksi dengan sendirinya, seperti itu. Maksudnya barang ini sudah memiliki biaya standarnya tersendiri. Ya, adalah biaya wajar, di mana biaya wajar ini diperoleh atau yang didonasikan atau rampasan. Maksudnya adalah biaya wajar ini yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Laila Sari Siregar. Di sini saya sebagai pembahas keempat, saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang pembelian. Jika pemerintah memperoleh persediaan melalui pembelian, maka persediaan tersebut akan disajikan atau dicatat sebesar biaya perolehannya. Maksudnya di sini adalah bila pemerintah memperoleh atau mendapatkan persediaan melalui atau dengan cara membeli atau pembelian, maka persediaan tersebut akan disajikan atau dicatat
dalam sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya dibebankan pada perolehan persediaan. Maksudnya di sini juga adalah biaya perolehan persediaan itu akan meliputi atau akan masuk ke dalam harga pembelian dan biayanya akan dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau PIPO, potongan harga, rabat, dan lainnya yang seharusnya harus dikurangin dalam biaya perolehan. Maksudnya di sini adalah seperti potongan harga, seperti diskon. Maksudnya, contohnya kita pergi ke pusat perbelanjaan, di sana kita membeli dalam bentuk eceran ya, yang lumayan, barang yang kita beli lumayan banyak. Terus atau kita juga sebagai pelanggan, maka kita akan diberikan oleh penjual potongan harganya atau penurunan harga. Rabat adalah potongan harga non-eceran yang diberikan langsung oleh produsen atas pembelian dalam jumlah banyak. Biasanya pembelian ini dilakukan oleh perusahaan besar atau distributor. Di sini saya akan memberikan contohnya. Ya, ini dia contohnya, soal yang sudah tertera di atas. Mari kita ini DR persediaan obat-obatan Rp26.800.000 berada pada debit, kas Rp26.800.000 berada pada kredit. Untuk akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas Tuardekural, jurnalnya adalah belanja obat-obatan Rp26.800.000 berada pada debit, kas Rp26.800.000 berada pada kredit. Nilai yang terdapat dari Rp26.800.000 ini diperoleh dari ini sudah tertera. Harga beli obat 27 juta, diskon Rp500.000, ongkos kirim Rp300.000. Di akhir periode atau sebelum menyusun laporan keuangan persediaan akan disajikan dalam neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik di lapangan. Mengacu pada ilustrasi sebelumnya, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, obat-obatan yang dibeli pada tanggal 25 November 2013 hanya tersisa 10%. Jadi, dia memiliki sisa 10% ya. Jika memakai basis akural yang akan dibuat adalah dari beban persediaan Rp24.120.000 dalam debit, cadangan persediaan obat-obatan Rp24.120.000 dalam kredit. Untuk akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas Tuardekural, jurnal pengakuan persediaannya adalah keterangannya persediaan obat Rp2.680.000 pada debit, cadangan persediaan Rp2.680.000 pada kredit. Nilai dari Rp2.680.000 di atas ini berasal dari 10% dikali Rp26.800.000 atau nilai obat-obatan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalini Putri Pohan dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang produksi sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam membuat produk sendiri itu sangatlah sulit. Jadi orang-orang yang ingin memproduksi buatan sendiri itu harus memahami apa saja yang harus dia lakukan agar barang yang dia buat itu diminati oleh masyarakat. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu kelebihan dalam membuat produksi sendiri. Yang pertama itu keuntungannya lebih besar. Jelas dalam produksi sendiri Anda memiliki keuntungan yang sangat besar. Jika barang yang Anda produksi itu sendiri laku dan laris manis di pasaran, jelas keuntungannya sangat besar. Karena Anda tidak membagi keuntungan dengan orang lain. Keuntungan itu adalah hak Anda sendiri. Jadi otomatis keuntungan dalam memproduksi barang sendiri itu sangatlah besar. Yang kedua, Anda memiliki kendali penuh dalam barang produksi tersebut. Ya jelas barang produksi Anda memiliki kendali penuh. Seperti apa barang yang akan Anda buat itu adalah ide Anda sendiri dan itu adalah kehendak Anda gitu loh. Lebih memahami produk Anda sendiri. Jelas dalam produksi
barang sendiri itu kan harusnya Anda yang memahami, bukan orang lain. Jadi Anda harus paham betul apa yang akan Anda buat, seperti apa model yang akan Anda buat gitu. Jadi Anda harus paham apa yang akan Anda buat. Lebih dipercaya sebagai penjual. Jelas Anda tidak dikenal sebagai pembuat tidak dikenal sebagai pembuat produksi, pembuat barang. Anda akan jelas Anda akan dikenal sebagai penjual karena Anda sendiri yang menjualkan ke pasaran. Kekurangan dalam membuat produksi sendiri itu Anda harus memiliki ide produk yang bagus. Jika ide Anda tidak bagus, maka barang yang Anda buat itu sendiri tidak akan diminati oleh masyarakat. Ide itu harus benar-benar seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, konsumen. Jika tidak seperti yang diinginkan oleh konsumen kita sendiri, itu pasti mereka akan berpaling ke produk yang lebih bagus dari produk Anda sendiri. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, pengembangan produk cukup rumit. Jika sudah ada ide, Anda pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk menjual produk Anda, karena Anda harus melakukan riset, tes, dan lainnya. Produk mungkin tidak laku atau tidak menarik bagi di pasaran karena produk Anda mungkin banyak yang sama dengan produk yang lain. Jadi Anda harus pintar-pintar bagaimana agar produk Anda tidak tersaingi oleh produk yang sama dengan produk yang Anda buat. Jadi bagaimana caranya agar produk Anda bisa bertahan. Seperti yang saya katakan, Anda harus memiliki ide yang bagus bagaimana agar produk yang Anda buat itu tidak pelangganAnda tetap tertarik dengan produk yang Anda buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kesimpulan mengenai pembahasan tentang gambaran umum sistem persediaan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.